Khairal jaza, menekankan kepada kita semua tentang kenapa kita berada di sini, dan saya yakin yang ada di sini tidak seterusnya akan berada di tempat ini. Satu hari akan kembali ke tanah air. Diingatkan tentang apa yang perlu kita lakukan di tanah air itu bergantung kepada apa yang kita lakukan di sini. Kalau tadi disebutkan di sini at-tafaqquh, itu di sini. Bila balik nanti adalah waliyunziru, untuk kita menyampaikan. Tapi kalau kita tidak realisasikan yang pertama, kita tidak akan mampu untuk merealisasikan yang kedua. Kita tidak mungkin untuk sampai kepada peringkat inzar kalau kita tidak bertafaqquh. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau orang tak ada apa nak dibagi kepada orang lain. Jadi penting untuk kita sama-sama bermuhasabah keberadaan kita di sini, jangan buang masa. Tujuannya adalah at-tafaqquh. Kalau berniaga bagaimana? Ya mungkin kalau nak cari rezeki, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan di sini untuk berniaga. Bukan tak boleh, tapi bukan tujuan. Antum semua di sini untuk belajar. Yang lain-lain, kalau akan mengganggu belajarnya antum, jangan buat. Kalau berniaga akan mengganggu fokus mutala'ah, hadir halaqah, jangan buat. Sayang kepada antum di sini kalau untuk hal selain daripada tafaqquh. Ini Ustaz Lutfi jauh-jauh datang daripada Malaysia, kemudian pergi ke Umrah Ustaz Lutfi, ya. Dia datang pergi ke sini untuk apa kira-kira ini? Kalau bukan ingin ziarah kepada ulama, ziarah kepada tempat madarisul ilm, dan untuk makluman Ustaz Lutfi ini belajar di Yaman juga, dan ini bahagian daripada Al-Wafa, mengingati tempat belajar. Walaupun beliau banyak menghabiskan masa di Hudaidah, mengingati hubungan gurunya dengan Al-Habib Umar sendiri, yang cukup rapat. Walaupun gurunya sudah tiada, tapi orang-orang yang dekat dengan gurunya diziarahi, dan itu bahagian daripada albir. Bakti murid kepada guru adalah mengingati gurunya dan mengingati teman-teman dan kawan-kawan gurunya. Dan itu yang menyebabkan keberkatan seorang murid itu kalau ingat kepada guru. Jangan lepas daripada guru. Jangan lupakan jasa guru. Jangan sudah selesai daripada belajar balik khalas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begitu. Tetap kita hubungan kerohanian itu adalah mesti sentiasa subur. Walihada kata Al-Habib Umar masa bagi pesanan kepada murid-murid yang sudah graduate daripada Darul Mustafa, katanya ukhruju bidaril Mustafa, bukan ukhruju min daril Mustafa. Baliklah kamu, atau irji'u bidaril Mustafa, baliklah kamu dengan membawa Darul Mustafa, bukan kamu baliklah dari Darul Mustafa. Kalau dari Mustafa kita tinggalkan Darul Mustafa, tapi Darul Mustafa di mana saja. Manhajnya seperti mana disebutkan sebentar tadi oleh Ustaz Lutfi tentang salah satu pilar Darul Mustafa atau Tariqah Al-Alawi adalah dakwah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Di antara amal adalah dakwah, kemudian ikhlas, al-khauf, dan juga al-wara'. Pilar Darul Mustafa ada tiga. Apa saja itu? Ilmu, suluk, dan dakwah. Semoga silaturahim Ustaz Lutfi bersama dengan rombongan menjadi sebab silaturahimnya dalam dakwah juga sesama kita. Gurunya mungkin berbeza, tapi asal usul sanadnya adalah sama. Oleh hal bahagian daripada perkara yang mustahab bagi murid adalah bersilaturahim dengan dan mengambil berkah daripada guru-guru yang lain. Karena itu juga yang diwasiatkan oleh para masyayikh kepada murid-muridnya.
Fahimtum. Walaupun kita sudah sudah belajar sekian lama, ya tetap kita ambil berkat daripada guru orang lain. Nah, jazakallah khair. Kita mendengarkan daripada Aceh Ustaz siapa? Abi Zahrul, Ustaz Hatta dan Abi Zahrul sebagai penutup. Kali Ustaz Hatta ada madrasah di Banda Aceh ya. Nah, Ustaz Abi Zahrul ada madrasah di Samalanga. Oh, saya pergi ke Samalanga. Nah, lama sudah pergi ke Samalanga. Ada berapa? 6.000 mereka yang laki-laki. Ada berapa? 3.000 perempuan? 3.000, 6.000 total semua. Pagi-pagi selepas kuliah subuh, yang laki-laki bersalaman dengan 3.000 orang kita senang. Masya Allah. Dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Basri dengan Abu Mudi ayah mertua Ustaz Abi Zahrul. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hadil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah. Saya hormati Sayyidi yang Maulana Habib Zainal Abidin. Mohon maaf, ini baru pertama kali bercakap di depan beliau, mungkin agak grogi sedikit. Jadi dalam kesempatan ini saya pun tidak berani menolak karena su'ul adab. Jadi mungkin hanya singkat-singkat saja. Saya yakin yang hadir di sini adalah para talabah ilmi, para santri. Kalau lazimnya disebut di Indonesia, santri memiliki tanggung jawab besar dan juga memiliki kemuliaan yang luar biasa. Jadi sebanding antara kemuliaan dan tanggung jawab. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Harun Al-Abdi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Abi Harun Al-Abdi datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengucapkan dengan marhaban biwasiyati Rasul. Kata Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beliau, Innan nas lakum taba' sayatunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid-din. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti bahwa setelah beliau tiada, manusia akan mengikuti kalian. Innan nas lakum taba', mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi, yatafaqqahuna fid-din, untuk menguatkan apa yang disampaikan tadi. Yatafaqqahuna fid-din. Apa pesan Rasulullah? Fa idza ja'ukum fastausu bihim khairan. Maka apabila mereka datang kepada kamu, kepada kalian, maka wasiatkan kepada mereka kebaikan. Maka para santri, para talabah ilmu ini adalah wasiat Rasulullah. Maka banyak ulama-ulama besar dahulu ketika datang santri disambut dengan ucapan marhaban bi wasiyati Rasul. Kalau santri wasiat Rasul, yang dimiliki dan yang dipelajari oleh santri itu apa? Warisan Rasul. Jadi ini adalah dua-dua kemuliaan luar biasa. Santri penuntut ilmu adalah wasiat Rasulullah, yang dimiliki oleh santri, yang dijaga oleh santri adalah warisan Rasulullah. Jadi wasiat sekaligus warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam menuntut ilmu ini tentu kita banyak ujian dan cobaan dalam bertafakuh. Tidak mungkin kita menghasilkan ilmu dalam secepat kilat atau sekejap mata. Karena dari lafaz tafakuh saja itu lafaz, kalau kita belajar saraf berarti berfaedah takalluf. Takalluf tafakuh berarti takalluf, butuh waktu, step by step, satu masa demi satu masa. Tidak mungkin dapat ilmu secepat kilat. Maka dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi Alim wal Muta'allim disebutkan di hikayah oleh Al-Khatib Baghdadi bahwa al-ilmu itu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu sesuatu dia tidak akan memberi dirinya kepadamu separuhnya sehingga kamu memberikan seluruh dirimu untuk ilmu. Artinya kita harus mengorbankan kita secara totalitas untuk ilmu, baru ilmu memberi sebahagiannya saja. Jadi kalau kita seperti
disampaikan oleh Maulana tadi, banyak sambil menuntut ilmu berjualan. Berarti kita tidak mengorbankan diri untuk ilmu dengan secara totalitas. Mungkin ilmu yang kita dapat hanya secuil saja. Ilmu baru kasih diri untuk kita separuh kalau kita mau mengorbankan diri sepenuhnya untuk ilmu. Ketika Abu Hanifah ditanya orang kepada beliau, bima hasaltal ilmal azim, dengan apa engkau meraih ilmu yang agung? Apa jawaban beliau? Ma bakhiltu bil ifadah wa ma istankaftu anil istifadah. Aku tidak kikir dengan memberi faedah dan aku tidak pernah menahan diri pada mengambil faedah. Arti ifadah dan istifadah kalau kami di Aceh ini dikenal dengan buit dan sumubut. Buit artinya ta'allum, sumubut artinya ta'lim. Jadi guru-guru kami di sana sangat menitik beratkan kepada para santri yang sudah lulus dari pondok atau dayah. Di Aceh pondok pesantren disebut dayah. Dayah itu dari zawiyah, zawiyah sudut, karena banyak pondok dahulu kala itu di sudut-sudut kampung. Kalau disebut zawiyah, orang Aceh panggil dayah. Jadi ilmu yang diterapkan oleh masyayikh kami di dayah diterapkan adalah buit dan sumubut. Itu sangat kuat prinsip itu dipegang. Arti buit artinya ifadah, istifadah atau ta'allum. Maksud daripada sumubut adalah ta'lim atau ifadah. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Hanifah, ma bakhiltu bil ifadah wa ma istankaftu anil istifadah. Artinya ilmu yang sudah kita dapatkan, kita juga harus memberi faedah kepada orang lain. Jadi jangan hanya ilmu itu dipendam untuk diri sendiri, kurang bermanfaat, tapi di samping juga kita terus menerus belajar, juga berikan faedah ilmu kepada orang lain. Sekarang yang paling banyak kita dapatkan di lapangan, orang kalau sudah dapat ilmu itu biasanya dia malas belajar. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali juga sudah mengingatkan min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Maksud ujian orang berilmu itu dia lebih senang bercakap ketimbang mendengar. Giliran kita kasih mic, mungkin dia lupa lihat jamnya, nggak sadar dia ngomong lama. Tapi kalau giliran suruh belajar, ini malas. Ini juga terjadi di pondok-pondok di Aceh. Kadang-kadang santri yang sudah kelas 7 itu sudah mulai malas belajar. Giliran kita suruh ganti lokal, ganti guru untuk mengajar, guru badal istilahnya, itu semangat sampai seminggu pun siap. Kalau belajar malas. Dan satu fitnah alim itu ayakunal kalam ahabba ilaihi minal istima', lebih senang ngomong ketimbang mendengar orang lain. Dan kita berpegang kepada apa yang disampaikan Abu Hanifah, itu ma istankaftu anil istifadah, ma bakhiltu bil ifadah wa ma istankaftu anil istifadah. Mungkin ini saja selanjutnya disampaikan oleh akhina kiram Abi Hatta, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon diperbanyak maaf ya Sidi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, dengan tidak terencana tetapi sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dengan semua para ikhwan dari Malaysia bersama Sayyidul Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang malam ini jadi musibah. Innalillah. Dengar tadi Abi Zahrul bilang al-kalam ahabba ilaihi minal istima', jadinya menjadi tentang istima' ya. Karena kalau kalam nanti jadi fitnah. Ala kulli hal, mungkin tidak banyak ingin kami sampaikan di sini dalam kesempatan yang ada ini. Hanya mengingatkan ketika hari ini kita berada di bumi Tarim, apa yang kami perhatikan adalah di samping ilmu, amal dan akhlak yang memang menjadi sebuah mutiara yang diamalkan oleh para masyayikh, para habaib yang ada di sini. Juga di sini adalah tingginya rasa syukur dan percayanya masyarakat dengan ilmunya mereka terhadap tabarruk dengan para awliya.
Kami teringat kepada satu ungkapan daripada para guru-guru, para masyayikh, yaitu bihim yarfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya. Dengan mereka inilah Allah menolak semua bala, wa yakshifur razaya, dan juga Allah membuka semua hal-hal yang sulit. Wa yasbiqul khairin wa ni'mah, dan Allah memberikan kebaikan dan semacam bermacam-macam. Laulahum bainal anam, kalau bukan karena mereka yang hidup di antara manusia la dubdikat jibal wal ardun li irtikabil khati'ah, sungguh gunung dan bumi ini akan hancur, akan bergoyang-goyang karena dosa yang dilakukan manusia yang lain. Hakata, artinya hari ini tenangnya dunia, tenangnya kehidupan, Masya Allah, mobil khusus tenangnya kota Tarim adalah bihim, karena mereka. Makanya sering disebutkan dalam syair-syair para awliya, famfa'na bibarakatihim wa hadinal husna bihurmatihim wa aditsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Artinya ini adalah mudah-mudahan menjadi azam kita semua insyaAllah. Dan kami datang ke kota Tarim ya Habib adalah untuk seperti Abizar sampaikan, mudah-mudahan kita terus istimewa, dan bukan hanya untuk berkalam, tetapi adalah untuk mengambil tabaruk dengan para habaib, baik yang ahyaan wa amwat, dan insyaAllah dan mudah-mudahan barakah Tarim ini bisa kita bawa pulang ke kampung kita untuk mudah-mudahan bisa dirasakan sirnya juga oleh masyarakat kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan selama di sini kita tidak suul adab, karena Imam Ali karamallahu wajah pernah menyebutkan hal adab la yub'a wa la yushtara. Adab itu enggak diperjualbelikan. Kalau adab ada di supermarket, insyaAllah kita beli berkilo-kilo semua selesai. Tapi la yub'a wa la yushtara, bal huwa tabi'un fi qalbi man tarabba. Tapi adab itu adanya dalam hati orang yang sudah ditarbiyah. Maka tarbiyah ini paling penting. Laisal fakir man faqada al-adab, man faqada az-zahab wal fiddah. Bukanlah orang fakir, orang yang miskin, orang yang tidak punya emas dan perak, walakin al-fakir, tapi dikatakan fakir man faqada al-adab wal akhlaq, orang yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Mudah-mudahan malam ini insyaAllah Allah habis kita dengan akhlak yang mulia, akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berkat pada awliya Tarim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. InsyaAllah mudah-mudahan barakahnya bersama kita, wabil khusus dengan kehadiran Sayyidul Habib Alisin Habibin. Mungkin ini dapat kami sampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak salah, karena sebenarnya teringat saya sebuah apa yang disampaikan ketika Umar bin Khattab ditanya ada Rasul dalam salah satu hadis, atadri man as-sa'il, tahu kamu ya Umar siapa yang bertanya? Maka jawaban Sayyidina Umar ketika itu, laisal mas'ul a'lam min as-sa'il, artinya Nabi lebih tahu. Hakeza juga malam ini, laisal mutakallim bi'a'lam min as-sa'il. Mudah-mudahan tidak salah apa yang saya sampaikan. Wallahumma fi balakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah banyak faedah kita dapat malam hari ini. Diingatkan tentang ifadah dan istifadah, dan juga mengenai at-tabarruk. Kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW laula syuyukhur ruk'a, kalau bukan oleh karena adanya orang-orang tua yang rukuk sujud, wa atfalul rudha', bayi yang menyusu tak berdosa, wa hayawanul rudda', binatang-binatang dikembalikan, Allah akan turunkan azab kalau bukan karena semua itu. Kalau binatang boleh sebab bala ditolak, bayi tak berdosa boleh menjadi sebab bala diangkat, orang-orang tua yang ibadah boleh menjadi sebab bala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena ibadahnya. Kalau orang alim, kalau itu daripada orang-orang yang ahli ma'rifah billah Subhanahu wa ta'ala, maka ianya adalah menjadi satu kelebihan untuk mendapatkan keberkatan, dan juga untuk mengharapkan supaya bala dan razaya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi ada menceritakan tentang orang yang bunuh 99 orang, itu kan sampai 100 orang. Akhirnya dia selamat daripada dibawa oleh malaikat adab dan dibawa oleh malaikat rahmat, disebabkan oleh karena keberkatan
kawasan wilayah yang dia itu meninggal dunia lebih hampir dengan wilayahnya orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah. Ini belum jumpa lagi, belum tengok, belum duduk, belum lagi beribadah dengan mereka, baru dalam on the way, orang kata tempatnya lebih hampir dengan tempat orang-orang yang saleh. Maka itu menjadi sebab keberkatan bagi orang itu untuk dibawa oleh malaikat rahmat dan bukan malaikat azab. Ini keberkatan, barakah. Sayyidina Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya beliau meninggal dunia dekat dengan bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Baitul Maqdis. Katanya, ya Allah, dekatkan aku ke Baitul Maqdis ramyat hajar, sejauh orang melempar batu. So tak boleh masuk Baitul Maqdis, tak boleh mati meninggal dunia di Baitul Maqdis, dikuburkan di Baitul Maqdis. Di tempat yang dekat pun okey lah. Siapa yang bercakap begitu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi-nabi yang dikebumikan di Baitul Maqdis dibandingkan dengan Nabi Musa lebih mulia. Tapi kenapa beliau juga nak meninggal dunia dekat dengan Baitul Maqdis? Baitul Maqdis secara keseluruhannya dibandingkan dengan Nabi Musa lebih mulia. Tapi ingin belajar untuk mengajarkan kepada kita mencari berkah hatta kepada bumi yang dihuni oleh orang-orang baik, hatta orang baik itu sudah meninggal dunia. Paham tak? Di zaman Nabi Musa waktu itu, yang terbaik itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Siapa lagi lebih baik daripada Nabi Musa? Tapi beliau juga cari barakah. Sepatutnya ke orang-orang itu cari berkah kepada orang yang lebih mulia, ya kan? Ini Nabi Musa, dia sudah lebih mulia daripada yang lain, dia cari berkah juga. Ada at-tabarruk. Perlu kita juga mencari barakah pada ilmu ini. Kata Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, habba idza barakal maula lagi hubub. Satu biji kalau diberkati dia akan membuahkan banyak biji. Ilmu ini sikit, kalau diberkati dia akan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkati kita punya ilmu, insyaAllah kita punya waktu, insyaAllah ya Rabbal Alamin. Penting tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Zahrul, orang itu kalau sudah belajar, ada ilmu, jangan merasa tinggi. Kadang-kadang kan kita ini kan, kalau sudah kita famous, kita sudah banyak pengikut, kita sudah punya madrasah, kita punya banyak murid, bukan segan, tak nak datang ke majelis orang, tapi lebih mau orang datang ke majelis dia. Lebih suka dia bercakap dan orang mendengar berbandingkan orang bercakap dia mendengar. Macam tadi dikatakan, kadang-kadang kita pergi ke suatu tempat, ala kawan-kawan kita juga jauh itu jauh ini kan. Kita punya kekurangan yang ada kepada asatidzah yang sudah banyak ilmunya atau banyak pengikutnya adalah lebih suka untuk orang hadir tempat dia, orang dengar cakap dia, lebih daripada dia mendengar daripada percakapan orang lain. Lalu adalah Habib. Kalau baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakan untuk saya Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, macam mana aku nak baca Quran? Quran turun kepada engkau. Katanya, aku ingin dengar daripada orang lain. Nabi sendiri pun ingin mendengarkan. Ada siapa yang bercakap begitu? Salah seorang daripada ulama Hadramaut namanya Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Alamatud Dunia, pergi ke mana, ke Zabin, pergi hadir majlis. Walaupun beliau seorang alim, datang pergi majlis, sudah hadir majlis, sudah duduk di belakang, tak maju ke depan. Dia tak lihat, aku alamatud dunia, dia di belakang semua. Sehingga syekh itu tengah-tengah mengajar, syekh itu lemparkan satu soalan. Siapa di antara kamu yang tahu jawabannya? Tak ada yang jawab. Abdurrahman ada di belakang situ, bagi tahu kepada kawan sebelahnya, bagi tahu jawabannya ini. Dia tak jawab. Dia berkata orang sebelah katanya jawab.
jawabannya. Kemudian tanya soalan yang kedua lagi. Tak ada yang jawab kecuali yang orang yang sama. Semua dibagi tahu jawabannya begini sampai 3 soalan. Soalan yang ketiga, ini jawaban daripada engkau ke daripada orang lain. Ini tak ada yang mampu untuk menjawab soalan ini kecuali orang yang bernama Abdurrahman. Kata murid, iya bukan aku yang menjawab, orang sebelah aku nih. Baru tanya siapa nama, ketika dapat tahu namanya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, katanya tempat engkau bukan di situ. Minta maju ke depan, dihormati sebagai seorang alim. Fasyahid di sini adalah walaupun beliau itu alim, alama, tapi tetap masih mau mendengarkan daripada orang lain. Faham tak? Kita pun balik ke Malaysia, kalau bertugas sebagai imam ke, sebagai Bilal ke pasar, kita dah belajar Habaramut, kalau ustaz dalam mengajar kita masuk bilik, tak dengar majlisnya. Okay. Majlis ilmu pahalanya turun dalam orang mendengarkan. Duduk belakang tu apa? Duduk belakang. Kadang-kadang pelik juga kita. Imam bertugas, time ada kelas dia masuk dalam bilik. Kita husnuzan lah, mungkin banyak kerja dia, Allah, kita husnuzan. Tapi kalau motifnya itu sama-sama satu geng, satu kelas, satu madrasah, dia tak hadir, dia merugikan diri sendiri daripada pahala itu. Kalau kita diajarkan dulu soal oleh kita baca para masyayikh, para habaib, kita jangan sekali-kali mendengarkan ilmu walaupun ilmu itu sudah kerap kali kita jumpa. Ini ma'lam al-biniyat itu banyak kali dah kita dah sampai khatam dah ini ma'lam al-biniyat ini. Jangan sekali-kali mengatakan kepada ilmu yang kita sudah dengar walaupun kerap, dah banyak kali dengar. Ini istighfaf fil ilm, menganggap remeh dan rendah pada ilmu. Anda mendengar hadis itu, yang Anda dengar lafaznya, tapi Anda tidak dapat membatasi maknanya dengan apa yang Anda paham. Siapa yang kata ini malam al-biniyat, apa yang saya paham hadis itu, itulah makna hakikatnya. Siapa yang boleh membatasi makna hadis itu? Tidakkah kita berharap kepada Allah untuk adanya tajdid fil faham, diperbaharui kita punya pemahaman? Hadisnya sama, pemahamannya, siapa boleh membatasi? Tidakkah kita ingin mengharapkan adanya tausi' fil faham, diluaskan kita punya pemahaman pada benda lafaz yang sama juga? Jadi kata mereka, setiap kali kita mendengarkan ayat ke hadis ke, walaupun kerap kita mendengarkan ayat dan hadis itu, anggaplah itu kali pertama kita dengar, supaya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala abwabul fahm, pintu-pintu pemahaman. Ya kan, al-faham ini berharga betul. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah faham. Fahamna Sulaiman. Tahu apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman ketika diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pukul 1 sudah. Apa kita sambung besok. Pertemuan yang akan datang mengenai tentang al-faham. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-faham dan memberikan kepada kita al-hikmah, memberikan kepada kita al-fiqh wa tafaqquh fid din, insyaallah ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jazallah kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi dan rombongan, Ustaz Hatta, Ustaz Abi Zahrul, dan juga rombongan daripada Aceh. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan dengan ziarah ke tempat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya dimustajabkan oleh Allah, usahanya diberkati oleh Allah, mujahadah dalam berdakwahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ifadah wal istifadah insyaallah ya rabbal alamin. Diberkati madrasah-madrasahnya, anak muridnya ya rabbal alamin, dan kembali ke tanah air dengan membawa pahala yang besar dan banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. بالفعل والقصد والنية وخير الكلام
في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجانح الظلام وابذلوا للمهاج وللحجاب والحطام لا تقبل الدعوة إلا الصادقين الكرام رجالها أهل همة عالية واهتمام يقفون سعي النبي إمام بعده إمام قاموا بحق الرسالة والهدى أحسن قيام ومن تبعهم سعاد ينال فوق المرام في الدار هذه وفي البرزخ ودار السلام يا إخوة الصدق هل ملوا بربي هيام يشتاق قربه ورفقات خير كل الأنام ويشرب الكاس صافي من شريف المدام في حضرة القدس سعف كل من استقام هيا السرى نلحق الركب الثقات العظام تأملوا نظم قولي واسمعوا للكلام والختم صلوا على من بيزول الظلام ما رمناه أعظم بالنبي من مرام عليه من ربنا أزكى الصلاة والسلام والآل والصحاب من ساروا بأحسن نظام وما تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام. أحسنت الأخيار. الفاتحة لسنا شيء من رسول الله نبيت سمري وذرة وتنوسن بين الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الاجتماع أكرم حقيقة الانتفاع من الله سبحانه وتعالى جعل لكم المتحابين في الله متعاونين في الله متزاورين في الله
متجالسين في الله، وبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وبارك لنا فيما بقي من هذا الشهر الكريم، واجعلنا من أهل الصيام والقيام تلاوة القرآن، واكرمنا بليلة القدر يا الله يا علام يا أرحم الراحمين. على هذه النصارى شمل الآخرة والآخرة، يبارك في هؤلاء الأساتذة وهؤلاء الدعاء، يبارك في سفرهم سالمين غانمين مزودين بالخيرات وقبول الحوائج. على هذه النية كل صلاة وسلام شامل الآخرة الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وسلم على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.